Oke, selanjutnya kita akan mengukur ini hambatan. Mengukur maksud saya mengukur kuat arus yang mengalir dengan datanya itu hambatan. Di sini ada hambatan campuran ya, paralel dan juga seri. Yang seri yang mana sih Pak? Yang seri adalah yang sejajar. Jika ditarik garis lurus, maka dia posisinya sejajar. Yang mana tuh yang sejajar nih? R1, R4. Kalau misalkan ditarik garis lurus tuh, kalau misalkan dia ditarik garis lurus, maka eh, jika ditarik garis lurus, tadi kan gambar itu seperti ini ya. R1-nya di sini, terus R4-nya di sini nih. Gitu kan. Nah, ini R1, ini R4. Nah, kalau misalkan ditarik garis lurus, maka hasilnya dia akan seperti ini. Nah, nah ini R1 nih. Ini R4. Nah, dia sejajar. Seperti itu. Yang paralel itu yang mana? Yang paralel itu yang tidak sejajar. Yang mana tuh? Berarti R1 dengan R2 nih. Dia tidak dalam satu garis lurus. R1 dengan R5 dan juga R1 dengan R3. Dengan mobil R3. Oke, selanjutnya kita cari dulu hambatan penggantinya ya. Oke, pertama kita cari itu hambatan total atau R total. Nyarinya gimana sih Pak? Nyarinya itu si hambatan paralel ditambah dengan hambatan seri. Pertama kita cari yang serinya dulu nih. Pertama itu kita mencari hasil kali silangnya dulu dari si seri dan si paralel. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah si R5 ini perlu kita abaikan atau tidak. Karena si R5 ini sebagai hambatan pembantu agar arus listrik yang digunakan itu maksimal. Nah, perlukah kita abaikan? Karena jika tanpa R5 ini, hambatan akan tetap jalan karena posisinya ini di tengah-tengah dan uh, dia ini hanya sebagai penghubung R2 dan R4. Sebenarnya, jika tidak menggunakan R5 itu juga bisa hambatan ini tetap berjalan. Bagaimana? Kenapa R5 ini ditambahkan? Itu sebagai itu agar penghubung antara R1 dengan R3 ini tidak terlalu jauh, jadi sehingga daya hantar yang digunakan itu maksimal. Nah, kita perhatikan dulu apakah R5 ini perlu uh, diperhitungkan atau tidak. Menggunakan rumus kali silang. Berarti yaitu si paralel dikali seri, si seri kali paralel. R1 ini nanti dikali dengan R3 dan R2 ini dikali dengan R4. Ingat ya, si seri kali paralel. Lalu setelah kita mengetahui apakah R5 ini perlu diabaikan, maka kita menghitung penjumlahan R totalnya. R total itu R seri ditambah, maksud R total itu pertama kita mencari total dari hambatan serinya dulu, yaitu R1 tambah R4, nih, yang sejajar, dan R2 ditambah R3, mobil. Pertama R1 tambah R4 sama dengan 10, lalu R2 ditambah R3 sama dengan 20. Lalu selanjutnya setelah kita mengetahui jumlah-jumlah dari dua rangkaian seri ini, R1 dan R4 dan R2 dan R3, kita menggunakan rumus rangkaian paralel, yaitu 1 per R. Jadi 1 per 10 di sini ditambah 1 per 20. R seri.
Ini R seri yang pertama itu 10, lalu R seri yang kedua yaitu 20. 10 tambah 10 sama dengan 20. Lalu selanjutnya R totalnya. R totalnya berarti tinggal mencari bagian paralelnya saja, karena R serinya sudah ketemu. Berarti kenapa mencari paralelnya saja? Karena bagian yang sini sudah ketemu dan sini sudah ketemu, berarti seri-serinya sudah ketemu nih. Lalu bagaimana jika si rangkaian seri ini digabungkan dengan rangkaian seri yang di bawah? Berarti rangkaiannya tidak sejajar alias paralel, maka digunakan R totalnya berarti R paralel, yaitu rumusnya adalah 1 per R. 1 per R dari seri pertama ditambah 1 per R seri kedua, yaitu rumus sama dengan kita masukkan angkanya 1 per 10 ditambah 1 per 20. Kita samakan penyebutnya, berarti 2 per 20 ditambah 1 per 20. Jadi 3 per 20. Hasilnya sama dengan ini untuk hambatan totalnya. Lalu untuk mengukur kuat arus, pertanyaannya A, kuat arus yaitu I sama dengan V per R total. V-nya berapa? V-nya sudah diketahui. Pertama tadi 40 V, 40 volt. 40 dibagi 0,15. Untuk mencari daya hantar atau A, kita menggunakan rumus V dikali I. Maka daya hantarnya 266 7 dikali 40. Ini volt ya. Atau sama aja 23 100 1,6 kilovolt.